Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan tim saya akan menjelaskan tutorial pembuatan dual boot Windows dan Linux ya teman-teman. Tugas ini itu untuk memenuhi ujian akhir semester kami yang diampu oleh Pak Handala Simestri Harhab ST MTI dengan mata kuliah sistem operasi. Berikut adalah tim-tim saya. Yang pertama ada Kurniawan, dan yang kedua ada Bagus Singgi Pambudi, dan yang ketiga ada Novi Madalena, dan yang terakhir ada M Firmansyah. Langsung saja, apa sih dual boot itu? Pasti di sini ada yang belum tahu apa sih dual boot itu, pengertian dual boot, apa yang dimaksud dual boot. Nah, di sini saya akan jelaskan apa sih dual boot. Dual boot adalah konfigurasi di mana dua sistem operasi OS diinstal pada satu perangkat keras komputer, memungkinkan pengguna untuk memilih sistem operasi yang akan dijalankan setiap kali komputer dinyalakan. Misalnya, seseorang dapat memiliki Windows dan Linux di komputer yang sama. Misalnya, saya memiliki laptop dengan sistem operasi berbasis Windows, dan kemudian saya install OS Linux tanpa menghapus Windows tersebut pada partisi lain yang sudah saya sediakan. Maka ketika booting atau kita nyalakan ulang, dapat memilih apakah akan menggunakan Linux atau Windows. Namun dengan catatan sudah terinstall grup Linux ataupun telah terdapat fitur untuk memilih sistem operasi yang akan digunakan. Ada ini ada penjelasan lain tentang dual boot atau boot ganda. Memungkinkan untuk menyimpan lebih dari satu operasi yang diinstal dan langsung di komputer. Biasanya dual boot dicapai melalui utilitas bootloader yang dibangun khusus yang membuat banyak contoh urutan boot. Dalam mode boot ganda, pengguna akan disediakan dengan opsi untuk memilih sistem operasi yang diinstal dan dikonfigurasi saat komputer dimulai. Untuk kembali ke sistem operasi lain, pengguna harus memulai kembali komputer dan memilih pemilihan boot ganda lagi. Dual boot mengharuskan sistem operasi dipasang pada hard disk atau partisi drive yang terpisah. Ini adalah partisi yang sudah terpisah ya teman-teman. Nanti akan dijelaskan pada tutorial kami berikutnya. Dan ini adalah ketika kita menyalakan ulang komputer, kita bisa memilih sistem operasi yang ada dalam satu perangkat ya teman-teman. Ini adalah tampilan Linux dan Windows. Baik, langsung saja kita ke manfaat dual boot. Di sini ada fleksibilitas penggunaan. Pengguna dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing OS, misalnya Windows untuk gaming dan Linux untuk pemrograman. Terus juga bisa menghemat biaya, tidak perlu membeli perangkat baru untuk mencoba sistem operasi lain. Jadi kita bisa menggunakan tuh satu perangkat aja dalam beberapa sistem operasi ya teman-teman. Baik, berikutnya ada eksperimen dan pembelajaran, cocok bagi pelajar atau pengembang yang ingin belajar menggunakan berbagai sistem operasi. Berikutnya ada pemanfaat aplikasi yang eksklusif. Beberapa aplikasi hanya kompatibel dengan OS tertentu, sehingga dual boot itu memberikan akses ke semua aplikasi tersebut. Kinerja maksimal, siap OS berjalan langsung pada perangkat keras tanpa emulator sehingga performa lebih baik dibandingkan virtual machines. Nah, berikutnya ini, di mana dengan dual boot itu kita bisa lebih luas dalam menjalankan suatu program software, hemat biaya sebagai cadangan untuk menyesuaikan kebutuhan tanpa membeli perangkat, lebih enjoy karena tidak cepat bosan. Terus jika satu sistem operasi mengalami masalah, maka kita tidak dapat membackup data kita yang lain, kita bisa menggunakan sistem operasi yang satunya lagi. Terus ada juga nih, penggunaan komputer lain dapat menggunakan sistem operasi yang berbeda sesuai dengan selera. Terus ada kompatibilitas aplikasi juga, menjadi kelebihan dari dual boot. Jadi jika ada aplikasi yang harus dijalankan dengan OS Linux, tapi kita menggunakan Windows, kita tinggal memilih OS Linux yang kita sudah install. Walaupun sebenarnya hal ini sudah tergantikan dengan adanya VMware, terus ada juga tuh VirtualBox, yang lain juga dapat menjalankan sistem operasi dalam sistem operasi lainnya. Baik, mungkin itu saja ya sedikit penjelasan tentang dual boot dan apa sih manfaat dual boot. Dan berikutnya kami akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan dual boot penginstalan Linux ya teman-teman. Berikut akan dijelaskan oleh tim saya. Baik, langsung saja kita jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara-cara bagaimana untuk membuat dual boot dan menginstal Linux. Pada tahap persiapan, yang pertama itu pastikan teman-teman sudah menggunakan Windows 10. Lalu yang kedua, teman-teman siapkan bahan-bahan. Di sini bahan-bahannya itu ada flash disk, ada ruang kosong minimal 50-100 GB. Atau teman-teman bisa menggunakan drive lain untuk menginstal Ubuntu. Lalu pada langkah pertama, download file yang dibutuhkan, yaitu download ubuntu.iso dan mendownload Rufus. Masing-masing file dapat di-download pada websitenya masing-masing. Sini yang pertama itu Ubuntu. Teman-teman bisa masuk saja ke ubuntu.com, lalu pilih Ubuntu desktop. Lalu selanjutnya download Rufus. Di sini teman-teman bisa memilih yang portable atau yang standar sama saya. Nah,
selanjutnya di sini colokkan flash disk ke perangkat, flash disk kosong, jalankan Rufus, lalu pada device pastikan flash disk terdeteksi untuk dibuat dan dijadikan bootable. Nah, setelah itu kita pilih file ISO image dari Ubuntu-nya, lalu selanjutnya memilih partisi scan. Nah, di sini terdapat MDR atau GPT. Teman-teman bisa mengeceknya pada disk PC, klik kanan lalu manage. Ke disk manajemen. Pada disk yang dimaksud klik properties lalu ke volume. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jenis partisi scam yang digunakan pada disk teman-teman. Disamakan dengan instalasi bootable-nya. Pada formatnya kita pilih NTFS. Sisanya biarkan saja. Setelah statusnya ready, kita bisa klik start. Lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa menunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, statusnya akan menjadi siap pakai hijau ready seperti ini. Lalu langkah ketiga, siapkan partisi untuk Ubuntu. Cara menyiapkannya adalah klik kanan pada disk manajemen. Pada disk yang dimaksud, klik kanan, shrink volume untuk membagi partisi. Masukkan ukuran partisi yang diinginkan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan SSD tambahan sebagai drive sebagai media instalasinya. Setelah ini kita akan masuk ke menu BIOS. Untuk masuk ke menu BIOS, kita akan merestart perangkat. Dan cara untuk masuk ke menu BIOS masing-masing pada merek laptop akan berbeda-beda. Teman-teman sesuaikan saja dengan merek laptop teman-teman. Ini adalah tampilan ketika teman-teman masuk ke menu BIOS. Mungkin tampilannya akan berbeda-beda juga. Nah, pada kali ini kita akan mengatur boot priority. Bisa teman-teman lihat, ini sudah ada menu untuk mengatur boot priority. Pada perangkat saya, cara mengaturnya itu cukup mudah. Teman-teman tinggal hanya menggeser drive yang digunakan sebagai bootable ke posisi awal. Mungkin pada perangkat teman-teman bisa memilih drive yang teman-teman gunakan dengan pilihan, tidak dengan digeser seperti ini. Nah, setelah boot priority selesai diatur, kita bisa save settingan dan close untuk merestart perangkat. Klik yes dan perangkat akan merestart. Nah, di sini teman-teman bisa try or install Ubuntu. Ini adalah tampilan dari flash disk bootable yang kita booting pada perangkat kita. Tinggal teman-teman menggunakan tanda panah pada keyboard teman-teman lalu tekan enter. Di sini perangkat teman-teman akan memproses instalasi booting dari flash disk. Tinggal teman-teman tunggu saja. Kita sudah masuk ke tampilan awal dari proses instalasi Linux. Sistem operasi Linux yang saya pilih adalah Ubuntu. Ini adalah setupnya dari Ubuntu. Teman-teman bisa jalani proses instalasinya sampai selesai. Tinggal ikuti saja ya apa yang saya klik.
Di sini teman-teman memilih drive yang akan diinstal Ubuntu. Jika teman-teman menggunakan partisi yang telah dibagi sebelumnya, teman-teman bisa memilih. Karena di sini saya menggunakan drive tambahan, di sini saya memilih drive tambahan tersebut yaitu SSD sebesar 120 GB. Lalu teman-teman bisa klik next saja. Setelah proses instalasi selesai dan perangkat teman-teman di restart, nah di sini akan muncul pilihan untuk sistem operasi. Ada booting menggunakan Ubuntu dan ada booting menggunakan Windows. Di sini teman-teman bisa memilih antara Ubuntu dan Windows dengan menekan Enter. Di sini kita akan booting menggunakan Windows. Kita coba apakah berhasil. Nah, di sini bisa berhasil booting menggunakan Windows ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita juga akan mencoba booting menggunakan sistem operasi dari Linux Ubuntu. Caranya sama, kita restart lalu akan masuk ke menu pilihan dan kita enter pada menu Ubuntu. Nah, pada menu kali ini teman-teman tinggal enter saja untuk pada menu Ubuntu-nya. Nah, setelah selesai teman-teman akan login user yang telah kita buat tadi. Sampai sini teman-teman sudah bisa menggunakan dual boot antara Windows dan Ubuntu. Tinggal teman sesuaikan saja sesuai kebutuhan dari teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.